Sekarang habis ta'aruf, menikah, tadi kita udah ngomongin berpasangan lah nih, laki dan perempuan. Di Islam apakah ada peran-peran yang harus dijalankan oleh yang laki dan yang perempuan? Saya nanya ini karena sekarang di tahun 2026 peran-peran tradisional sudah tidak lagi relevan dan tidak lagi bisa diaplikasikan karena keadaan aja. Ambil contoh, ada banyak sekarang yang tulang punggungnya perempuannya. Betul. Ada laki yang bisa menerima, ada laki yang nggak bisa menerima. Betul. Tapi emang rezekinya seperti itu. Saya tahu sendiri karena saya punya satu lagi senior work life trampolin. Beberapa email ke belakang ini tuh permasalahannya adalah, bukan permasalahannya, situasinya adalah ini gaji gedean istri nih gitu. Secara agama itu perkara nggak? Ya, bagus banget. Aku senyum tadi karena itu persis seperti apa yang diformulasikan oleh Al-Quran. Pertanyaanku untuk sebelum aku jelasin ini. Menurut Mas, rumah tangga Rasulullah yang lebih banyak penghasilan siapa? Saya aja lagi mikir Rasulullah pedagang ya. Rasulullah kali ya. Iya. Rasulullah enggak. Dia kerja sama Bunda Khadijah. Dia kerja sama Bunda Khadijah yang jadi istrinya. Oh iya? Iya. Jadi Rasulullah itu dulu kerja sama Bunda Khadijah atau berdagang ya dengan barang-barang Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu adalah seorang janda yang kaya raya. Hartanya itu luar biasa, seluruh kota Mekah. Dan kebaikannya terkenal banget. Namanya kan Bunda Khadijah, tapi julukannya adalah Tahirah, artinya adalah yang suci. Karena dia adalah wanita yang seolah-olah kayak di depan daripada zamannya. Jadi orang-orang gak melakukan, dia melakukan semua. Dia gak pernah menghardik karyawan-karyawannya. Dia gak pernah ngerendahin orang-orang yang lebih miskin daripada dia. Dan orang-orang gak ada yang benci sama Khadijah. Jadi mustahil itu benci sama Khadijah di Mekah. Dan dia punya salah satu karyawan lah, gampangnya ya, Nabi Muhammad. Dan dia ngeliat, kok ini orang kok finance ya gitu kan ya, kerjanya bener gitu kan ya, bagus gitu kan ya, dagangnya rapi, omongannya beda juga dengan orang-orang yang lain gitu kan ya. Karena itulah Bunda Khadijah minta agar Nabi Muhammad jadi suaminya. Oh, itu pada sampai dengan titik itu, ini sorry ya, gue nggak tahu sama sekali nih. Bunda Khadijah berarti belum menikah atau sudah pernah menikah? Sudah, janda. Oh iya, janda tadi ya. Makanya terus kemudian beliau udah punya anak belum? Pertanyaan bagus, sudah setauku. Sudah ya? Itu. Artinya nanti dikoreksi ya, balik lagi kalau salah ya. Tapi setelah mereka menikah, Nabi Muhammad itu yang mencukupi adalah Bunda Khadijah. Dan itu kata Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad bilang gini, ketika suatu waktu Bunda Aisyah cemburu sama Bunda Khadijah. Jadi Rasulullah itu begitu ditinggal sama Bunda Khadijah, itu terpukulnya luar biasa. Dan benar-benar kacau terpukulnya. Coba untuk penggambarannya ya Mas ya. Ini saking terpukulnya beliau, dan beliau ingat dengan Bunda Khadijah. Bayangin ya, Mas tahu satu peristiwa besar di dalam Islam namanya Futuh Mekah. Rasul balik lagi ke kota Mekah, comeback, dan benar-benar epic comeback. Itu luar biasa banget. Orang-orang senang banget, luar biasa. Rasulullah ketika dalam kondisi seperti itu, beliau memilih melipir, lalu terus kemudian pergi ke Mekah karena beliau memakamkan Bunda Khadijah di kota Mekah, dan gak ketemu sudah lama banget karena gak bisa ke kota Mekah. Beliau ketika orang-orang lagi menang, celebrating, beliau ada di makamnya Bunda Khadijah untuk berkemah di situ 2 hari 2 malam. Kayak mau ngomong yang kita ngomongin sekarang udah jadi gitu maksud. Aku pikir gini. Makamnya masih ada Mas? Masih. Di Ma'la namanya. Nah aku pikir gini. Sebegitu Rasul gak bisa move on dari Bunda Khadijah ketika itu. Nah terus kemudian dalam kondisi seperti itu bersama dengan istri-istrinya, Rasulullah tuh sering begini ketika ada yang ngetok pintu. Terus dikasih tahu siapa? Ini keluarganya Khadijah. Rasul ninggalin istrinya, nyambut keluarganya Bunda Khadijah. Ketika misalnya lewat suatu tempat, Rasul bilang gini, kayak aku ingat tempat ini. Lagi makan sesuatu, kayak aku pernah makan ini sama Khadijah. Wajar gak sih kalau Bunda Aisyah terus kemudian merasa cemburu? Bunda Aisyah bilang begini, kenapa kamu selalu mikirin orang yang sudah dikubur pakai tanah? Rasul langsung bilang gini, hati-hati ya, jangan ngomong buruk tentang Khadijah. Lalu beliau sampaikan, kenapa dia begitu berarti bagi aku? Karena satu, dia adalah orang yang beriman kepadaku di saat orang-orang tidak beriman kepadaku. Dia adalah orang yang memberikan harta bagiku di saat orang-orang menahannya daripada aku. Dan yang ketiga, dari dia aku mendapatkan anak, bukan dari yang lain. Nah itu artinya adalah Bunda Khadijah itu
adalah tulang punggungnya dalam hal pencarian dana untuk Rasulullah. Nah karena itulah dalam keluargaku juga akhirnya begitu tuh. Begitu? Iya. Pendapatan sama pendapatan istriku lebih besar pendapatan istriku. Tapi kewajibanku tetap cari nafkah.